Gengs, gue mau mulai dengan satu kalimat yang bikin kepala lo auto panas kayak motor matic dipaksa nanjak ke puncak pas long weekend. Kalau Iran diserang malam ini, harga BBM di Jakarta bisa naik minggu depan. Ya, gue tahu kedengerannya kayak teori konspirasi grup WA keluarga yang suka share breaking pakai 3 tanda seru. Tapi bedanya yang ini nyangkutnya bukan di chat, nyangkutnya di dompet lo. Dan dompet warga plus 62 itu mohon maaf ya, seringnya tipis bukan karena minimalis tapi karena memang tiap akhir bulan suka berubah jadi kertas kosong berlogo. Coba lo bayangin begini, lo lagi santai pesen nasi goreng pinggir jalan, si abang lagi gaya, wajan bunyi ses dan aroma bawang putih naik ke udara. Terus temen lo datang muka tegang bilang, bro perang bro. Lo jawab, perang apaan? Perang diskon 11-11. Dia bilang Iran sama Amerika Israel serius. Lo mungkin mikir ya sudahlah jauh bro, itu kan di Timur Tengah, kita di sini masalahnya banjir sama deadline. Nah, disitulah jebakannya. Dunia sekarang tuh kayak satu komplek perumahan yang kalau tetangga ujung ribut suara piring pecahnya bisa kedengeran sampai rumah lo. Apalagi kalau yang pecah bukan piring tapi jalur minyak. Iran itu posisinya strategis banget. Dan bukan strategis ala strategis dekat minimarket, tapi strategis ala kalau ini kepegang, satu planet ikut deg-degan. Salah satu titik paling sensitif di peta energi dunia namanya Selat Hormuz. Ini semacam pintu tol super sempit yang menghubungkan Teluk Persia ke Laut Lepas. Lewat situ kapal-kapal tanker bawa minyak dan gas keluar masuk. Jadi kalau pintu tol ini macet atau ditutup, efeknya bukan cuma orang Teluk yang telat ngantor, tapi harga minyak dunia yang bisa ngelawak naik turun kayak roller coaster di Dufan. Dan disinilah Iran punya kartu remi yang bikin Amerika dan Israel yang biasanya pede kayak orang punya power bank 20.000 mAh tetap mikir 2 kali. Iran mungkin kalah jauh dalam urusan pesawat tempur canggih, tapi mereka kuat di urusan yang lebih nyebelin, rudal dan drone. Ibaratnya kalau perang itu pertandingan futsal, Amerika Israel itu tim yang sepatunya Nike original, jersinya keringet pun wangi. Tapi Iran itu tim yang mainnya ngotot, suka tackle dari belakang. Dan punya jurus tendang bola ke arah lampu stadion biar mati. Bukan yang paling indah, tapi cukup bikin game kacau. Sekarang gue kasih konteks biar lo gak cuma kebawa emosi. Iran selama puluhan tahun kena sanksi, ekonominya naik turun, rakyatnya juga banyak protes, itu fakta. Tapi justru karena ditekan terus, mereka bikin strategi bertahan yang kayak anak kos hemat. Kalau gak bisa beli barang mahal, ya cari cara bikin sendiri, yang penting fungsi. Mereka investasi besar-besaran di rudal balistik, rudal jelajah, dan drone murah yang bisa diproduksi banyak. Ini bukan cuma soal gengsi militer, ini soal cara bikin lawan mikir, oke gue bisa gebuk lo tapi gue juga bakal kena getahnya. Kalau skenario paling ekstrim terjadi misalnya Amerika dan Israel sepakat melakukan serangan besar langkah awal, biasanya bukan invasi darat kayak film Hollywood, tapi serangan presisi. Targetnya radar, pangkalan udara, pusat komando, depot amunisi, dan fasilitas yang dianggap penting. Di jam-jam pertama, Iran pasti kena pukul. Ini realita karena teknologi pengintaian, satelit, dan kemampuan serangan jarak jauh Amerika itu kelasnya beda. Tapi yang bikin cerita ini gak selesai di day one adalah Iran gak taruh semua telur di satu keranjang. Mereka sebar peluncur rudal, mereka punya fasilitas bawah tanah, mereka punya sistem komando yang setidaknya menurut konsep mereka dirancang untuk tetap jalan walau sebagian dihantam. Dan begitu Iran merasa oke, gue diserang, mereka punya budaya strategi yang kurang lebih begini. Kalau lo mukul gue balas tapi bukan cuma balas satu pukulan. Gue balas sambil nyeret meja warteg biar lo juga kepentok. Balasan itu bisa berupa gelombang rudal ke target yang dianggap penting. Entah itu pangkalan militer Amerika di kawasan, fasilitas strategis, atau bahkan ke Israel. Mereka juga bisa kirim drone dalam jumlah banyak. Nah, drone ini yang bikin pusing. Karena drone murah itu kayak nyamuk. 1-2 masih bisa lo tepok. Tapi kalau satu kamar penuh nyamuk, lo malah sibuk garuk-garuk sampai lupa tidur. Di titik ini, orang Indonesia biasanya nanya, ya terus kenapa gue harus peduli? Gue kan gak tinggal di Tel Aviv, gue tinggal di Tebet. Nah jawabannya, karena perang di sana bisa jadi inflasi di sini. Begini, harga minyak itu mempengaruhi banyak hal. Transportasi, logistik, biaya produksi, sampai harga gorengan. Lo pikir gorengan gak nyambung?
Nyambung bro. Minyak goreng, listrik, distribusi, semua itu terkait. Kalau BBM naik, ongkos kirim naik, barang di toko naik, tukang ojek ngeluh, driver online nambah mode hemat bensin, dan ujungnya lo bayar lebih mahal untuk hal-hal yang tadinya lo anggap receh. Indonesia sendiri posisinya unik. Kita punya sumber energi, tapi kita juga impor minyak mentah dan produk BBM tertentu. Jadi kalau harga minyak dunia naik, tekanan ke anggaran negara dan harga domestik itu nyata. Pemerintah biasanya punya dua pilihan yang sama-sama bikin pusing. Mau tahan harga lewat subsidi, tapi anggaran jebol, atau mau naikkan harga dan rakyat ngamuk di medsos. Dan kita tahu, medsos Indonesia itu kalau ngamuk bisa lebih kenceng dari sirine ambulans, apalagi kalau yang naik BBM. Sekarang, balik ke konflik. Selat Hormuz itu bukan sekedar jalur kapal biasa. Ini jalur yang kalau terganggu, pasar minyak langsung panik. Pasar itu kayak anak kecil lihat balon. Sedikit ada tanda mau meletus langsung teriak. Bahkan tanpa penutupan total, cukup dengan ancaman, biaya asuransi kapal naik, perusahaan pelayaran cari rute lain, pengiriman melambat, suplai terasa ketat, harga naik. Bayangin lo mau beli tiket konser tiba-tiba rumor jumlah tiket sedikit orang langsung FOMO. Harga resell naik. Nah minyak juga gitu. Cuman bedanya ini bukan konser idola Korea. Ini bahan bakar hidup sehari-hari. Iran punya kemampuan untuk bikin situasi di Hormuz jadi berbahaya. Mereka punya ranjau laut, rudal anti kapal, kapal cepat, dan drone yang bisa ganggu operasi. Amerika punya armada untuk menjaga jalur itu. Tapi menjaga bukan berarti tanpa risiko. Satu insiden besar aja misalnya kapal tanker kena, atau ada serangan yang bikin jalur ditutup, sementara pasar bisa bereaksi berlebihan. Dan reaksi berlebihan pasar itu adalah bumbu utama kenapa harga bisa melonjak. Terus Israel masuk di cerita ini. Israel itu negara kecil tapi pertahanannya serius. Mereka punya sistem pertahanan udara berlapis, pengalaman mobilisasi, dan budaya keamanan yang sudah mendarah daging. Tapi karena wilayahnya sempit dan populasinya nggak sebesar Iran, tekanan psikologis kalau ada serangan itu tinggi. Beberapa serangan yang tembus ke area sipil bisa bikin masyarakat tegang, ekonomi terganggu, dan pemerintah ditekan untuk bertindak lebih keras. Jadi di sisi Israel, perang bukan cuma soal menang kalah, tapi soal seberapa cepat mereka bisa memastikan warganya merasa aman. Amerika beda lagi. Dari segi kekuatan mereka paling unggul. Tapi Amerika punya satu bos terakhir yang sering diremehkan, opini publik. Kalau konflik cepat, mission accomplished gaya, publik bisa nerima. Tapi kalau konflik memanjang, biaya naik, korban bertambah, rakyat mulai nanya, ngapain sih kita jauh-jauh? Kita sudah lihat pola itu di perang-perang sebelumnya. Jadi strategi Amerika biasanya pengen menang cepat, minim korban, dan punya exit plan. Masalahnya, lawan kayak Iran itu pinter bikin exit plan jadi kabur. Mereka bisa main di level ganggu dan tahan, bikin konflik jadi mahal dan melelahkan. Nah, sekarang pertanyaan inti, kalau Iran diserang mereka bisa bertahan berapa lama? Jawaban jujurnya tergantung definisi bertahan. Kalau yang lo maksud bertahan supaya semua fasilitas aman dan gak kena, ya gak mungkin. Kalau yang lo maksud bertahan sebagai negara yang masih punya kemampuan balas dan masih bisa berdiri tanpa jatuh dalam hitungan hari, itu mungkin. Iran punya ukuran wilayah besar, banyak tempat untuk menyembunyikan aset dan pengalaman sejarah dalam perang panjang. Mereka juga punya jaringan pengaruh di kawasan. Jadi walau mereka bisa dipukul keras, mereka bisa bikin konflik jadi melebar dan berlarut. Gue jelasin dengan analogi yang lebih Indonesia. Lo pernah lihat preman komplek yang kalau disamperin satu orang, dia panggil temen-temennya. Bukan berarti dia paling kuat, tapi dia paling ribet. Iran itu kira-kira begitu dalam konteks regional. Mereka punya relasi dengan berbagai kelompok bersenjata atau milisi di beberapa negara. Kalau konflik pecah, bukan cuma satu front. Bisa muncul serangan di beberapa titik sekaligus. Itu yang bikin lawan pusing. Karena sumber daya harus dibagi dan risiko eskalasi makin gede. Tapi jangan juga kebawa romantisasi. Iran punya kelemahan serius. Ekonomi yang rapuh, tekanan internal, teknologi tertentu yang tertinggal, dan infrastruktur yang bisa jadi target. Jadi kalau serangan besar berlangsung lama, rakyat Iran juga yang menderita. Ini poin penting, karena kadang kita ngomong geopolitik kayak main catur, padahal pionnya manusia beneran. Harga barang naik, listrik terganggu, pekerjaan hilang, keluarga terpisah.
Dan itu bisa memicu dua hal yang bertolak belakang. Bisa bikin rakyat makin kompak karena diserang, atau bisa bikin ketegangan internal makin parah kalau penderitaan terlalu lama. Sekarang kita tarik garis ke Indonesia lagi biar relevan. Kalau harga minyak naik, apa yang terjadi di sini? Pertama, ongkos transportasi naik. Kedua, biaya logistik naik. Ketiga, inflasi bisa terdorong. Keempat, kalau investor global panik, mereka lari ke aset aman seperti dolar Amerika. Dolar menguat, rupiah tertekan. Rupiah melemah artinya impor makin mahal, termasuk energi. Ini lingkaran setan kecil yang kalau nggak dikelola bisa jadi besar. Dan ketika rupiah melemah, orang yang cicil barang impor atau perusahaan yang butuh bahan baku impor langsung keringetan. Lo mungkin bilang, tapi Indonesia kan punya batu bara, punya gas, kenapa takut? Ya, karena ekonomi modern itu bukan cuma soal satu komoditas. Industri butuh BBM, masyarakat butuh transportasi, dan negara punya komitmen subsidi atau stabilisasi harga yang sensitif. Plus Indonesia itu negara kepulauan. Logistik kita sudah mahal dari sananya. Kalau biaya bahan bakar naik, harga di daerah bisa lebih cepat naik dibanding Jakarta. Dan yang paling kerasa biasanya bukan orang yang punya mobil dua, tapi orang yang hidupnya pas-pasan. Jadi konflik di jauh sana bisa jadi isu sosial di sini. Oke, balik ke perang. Skenario paling minimal adalah Amerika dan Israel melakukan serangan terbatas untuk merusak fasilitas tertentu, lalu mereka berhenti sebelum konflik melebar. Iran balas dengan cara yang dihitung supaya nggak jadi perang total. Ini semacam tampar-tamparan geopolitik. Tetapi problemnya begitu peluru sudah ditembak, kontrol itu susah. Salah hitung, satu rudal nyasar, satu fasilitas sipil kena, atau satu kapal tenggelam. Publik marah, politikus teriak, dan eskalasi terjadi. Di geopolitik kadang yang bikin perang membesar bukan niat awal, tapi momentum dan emosi. Skenario yang lebih buruk adalah Iran merasa ini ancaman eksistensial, lalu mereka balas habis-habisan. Mereka bisa membombardir target di kawasan, menargetkan infrastruktur energi, atau mengganggu Hormuz lebih serius. Kalau itu terjadi, harga minyak bukan cuma naik sedikit, pasar bisa panik buying, negara-negara berebut stok, dan rantai pasok global terganggu. Lo ingat masa pandemi waktu orang rebutan masker? Bayangin itu terjadi pada energi. Bedanya, energi itu basis semua produksi. Kalau energi terganggu, banyak sektor ikut terseret. Di sini gue mau masuk ke bagian kalkulator warung yang biasanya bikin orang Indo langsung paham. Misalnya, satu drone murah harganya puluhan ribu dolar. Sementara satu rudal pencegat canggih harganya bisa jutaan dolar. Jadi, kalau Iran kirim ratusan drone, lawan bisa jadi menang secara taktis. Tapi dompet pertahanannya juga terkuras. Ini bukan berarti pertahanan udara akan kalah. Tapi ini membuat biaya konflik jadi tinggi dan memaksa keputusan politik. Sampai kapan mau bayar mahal? Iran juga punya rudal balistik dengan berbagai jangkauan. Ada yang bisa mengincar target di kawasan, ada yang bisa mencapai wilayah yang lebih jauh. Yang penting bukan cuma jangkauan, tapi jumlah dan penyebaran. Pertahanan udara itu selalu punya keterbatasan. Secanggih apapun sistemnya, kalau datang serangan bertubi-tubi dari banyak arah, selalu ada risiko kebobolan. Dan kebobolan 1-2 itu kadang cukup untuk mengubah psikologi perang. Ngomong psikologi, ini faktor yang sering dilupakan. Israel itu masyarakatnya sudah terbiasa hidup dengan ancamannya. Tapi itu bukan berarti kebal stres. Kalau sirine bunyi terus, kalau ekonomi terganggu, kalau sekolah tutup, tekanan naik. Iran juga sama, apalagi kalau infrastruktur dalam negeri diserang. Amerika meski jauh tetap punya tekanan politik domestik. Jadi pertanyaan siapa menang itu sering berubah jadi siapa capek duluan. Titik penting berikutnya, invasi darat. Banyak orang suka mikir kalau mau ganti rezim ya masuk aja. Bro itu kayak lo bilang kalau mau bersihin rumah ya bongkar aja temboknya. Bisa sih tapi biaya dan risikonya gak masuk akal. Iran itu besar, topografinya sulit dan punya populasi besar. Menguasai wilayah sebesar itu butuh pasukan masif, logistik raksasa, dan waktu lama. Dan sejarah menunjukkan perang darat yang panjang itu biasanya menggerus dukungan publik. Jadi kalau ada operasi, kemungkinan besar fokusnya adalah serangan udara dan siber, sabotase,
dan tekanan ekonomi, bukan pendudukan jangka panjang. Tapi bahkan itu pun tetap bisa memicu perang berkepanjangan di bentuk lain. Sekarang, gue mau tarik lagi ke sisi yang paling Indo banget. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga biasa? Pertama, jangan panik beli bensin kayak mau kiamat. Panik itu justru bikin masalah logistik makin parah. Kedua, perhatikan kebijakan pemerintah dan sinyal pasar. Ketiga, kalau lo punya usaha yang sensitif sama biaya logistik, siapin skenario. Keempat, buat investor, sadari bahwa volatilitas bakal tinggi. Ini bukan nasihat finansial gaya sok-sokan. Ini logika. Kalau geopolitik panas, pasar ikut demam. Dan yang terakhir, penting. Jangan gampang termakan narasi ini perang agama. Atau ini perang good versus evil. Yang bikin kita lupa bahwa inti ekonomi global itu rumit. Sekarang gue lanjut ke bagian cerita yang lebih dalam biar lo ngerti kenapa Iran bisa nggak ambruk walau dipukul. Iran punya dua struktur militer utama, tentara reguler dan IRGC. IRGC ini bukan sekadar pasukan, tapi juga punya pengaruh ekonomi dan politik. Mereka mengelola banyak aset, punya jaringan dan punya motivasi kuat mempertahankan sistem. Dalam konflik, struktur semacam ini bisa membuat respons lebih cepat dan lebih terkoordinasi. Terutama untuk operasi rudal dan asimetri. Jadi, walau sebagian fasilitas dihantam, ada kemungkinan mesin perang tetap jalan. Selain itu, Iran punya konsep pertahanan yang sering disebut strategic depth. Intinya, mereka tidak cuma mengandalkan wilayah sendiri, tapi juga jaringan pengaruh di luar. Dalam bahasa tongkrongan. Bukan cuma punya pagar rumah, tapi juga punya teman satu geng di gang sebelah. Ini bikin konflik jadi multilapis. Untuk lawan, itu berarti setiap serangan ke Iran berisiko memicu respons di tempat lain. Dan tempat lain itu bisa melibatkan jalur energi, pangkalan, atau kepentingan sekutu. Tapi jangan lupa, lawan juga bukan kaleng-kaleng. Amerika punya kemampuan memotong jaringan komunikasi, menyerang sistem radar, melakukan operasi siber, dan menghancurkan infrastruktur militer dengan presisi tinggi. Israel punya pengalaman intelijen dan operasi jarak jauh. Jadi jika mereka memutuskan menyerang, mereka akan mencoba meminimalkan kemampuan Iran untuk merespons. Mereka akan fokus pada kill chain, deteksi, keputusan, dan peluncuran. Mereka akan targetkan pusat komaya, link komunikasi, dan tempat penyimpanan. Ini akan jadi duel antara teknologi dan adaptasi. Di tengah semua itu, ada satu faktor yang sering jadi pemicu eskalasi, salah persepsi. Misalnya, Iran mengira serangan tertentu adalah upaya mengganti rezim, lalu mereka respons maksimal. Atau Amerika mengira Iran akan menutup Hormuz, lalu mereka preemptive. Kesalahpahaman semacam ini bisa bikin spiral konflik. Dan spiral konflik itu lagi-lagi ujungnya bisa ke harga minyak. Gue pengen lo ngerti satu hal. Pasar minyak itu bukan mesin yang menunggu fakta. Dia sering bereaksi ke kemungkinan. Jadi walau Hormuz belum ditutup, rumor saja bisa mengerek harga. Ini yang bikin dampak ke Indonesia bisa cepat. Begitu harga minyak acuan naik, biaya impor naik, lalu dalam beberapa waktu efeknya merembes ke harga domestik. Kadang pemerintah bisa menahan sementara, tapi tekanan itu tetap ada. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul di tongkrongan. Emang Iran berani beneran nutup Hormuz? Itu pertanyaan bagus. Menutup total itu ekstrim. Karena itu juga menyakiti Iran sendiri. Mereka juga ekspor energi, mereka juga butuh pemasukan. Tapi mengganggu itu beda. Mengganggu bisa dilakukan dengan cara yang bikin risiko naik tanpa benar-benar menutup. Misalnya latihan militer intensif, inspeksi, ancaman rudal, atau tindakan yang membuat perusahaan pelayaran takut. Ini strategi abu-abu. Cukup bikin pasar gelisah, cukup bikin lawan mikir, tapi masih ada ruang untuk negosiasi. Di geopolitik kadang tujuan bukan menang KO, tapi bikin lawan duduk di meja dengan syarat yang lebih baik. Iran bisa menggunakan kemampuan gangguan itu sebagai alat tawar. Amerika dan Israel juga punya alat tawar. Sanksi, tekanan diplomatik, dan kekuatan militer. Jadi konflik bisa bergerak di antara serangan, ancaman, dan diplomasi. Sayangnya setiap fase ancaman itu tetap mengguncang pasar. Oke, sekarang gue mau bawa lo ke peta domino supaya lo paham kenapa perang Iran bukan cuma urusan Iran.
Negara-negara Teluk punya fasilitas energi yang dekat, pangkalan militer Amerika tersebar di kawasan, jalur pelayaran ramai, dan banyak kepentingan ekonomi. Kalau ada serangan balasan, fasilitas energi bisa jadi target dan itu akan mengganggu pasokan. Kalau pasokan terganggu, harga naik. Kalau harga naik, negara importir seperti banyak negara Asia kena, Indonesia pun kena. Meski kita bukan yang paling tergantung, tapi dampaknya tetap ada. Nah, di Indonesia kenaikan harga BBM itu punya efek politik dan sosial. Lo ingat bagaimana isu BBM sering jadi bahan debat panas. Itu karena BBM menyentuh semua orang. Dari yang naik mobil sampai yang naik angkot. Jadi setiap guncangan energi global adalah ujian manajemen ekonomi domestik. Kalau pemerintah kuat menahan, anggaran ditekan. Kalau harga dinaikkan, daya beli bisa turun. Ini dilema klasik. Dan ini yang bikin gue bilang, perang di Timur Tengah bisa terasa di pom bensin dekat rumah lo. Sekarang gue coba jawab lagi pertanyaan, bertahan berapa lama dengan cara yang lebih masuk akal. Kalau serangan terbatas, Iran bisa merespons dan bertahan secara militer dalam arti kemampuan balas bisa bertahan berhari-hari sampai berminggu-minggu, tergantung seberapa efektif serangan awal, melumpuhkan stok dan peluncur. Kalau konflik melebar jadi perang regional dengan banyak front, itu bisa berlangsung berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Kalau ada upaya menggulingkan rezim, itu bisa menjadi konflik bertahun-tahun dalam berbagai bentuk, termasuk insurgensi, sabotase, dan perang proksi. Jadi berapa lama itu bukan angka tunggal, tapi spektrum skenario. Dan di spektrum itu, yang paling menakutkan bagi ekonomi global bukan durasi perang besar, tapi durasi gangguan energi. Hormuz terganggu beberapa hari saja bisa bikin harga lonjak. Terganggu beberapa minggu bisa bikin inflasi global naik. Terganggu lebih lama bisa memicu resesi di beberapa tempat. Jadi orang yang bilang perang jauh itu biasanya lupa bahwa dunia kita digerakkan oleh kapal-kapal yang jalan tiap hari. Gue tahu lo mungkin capek dengar analisis, jadi gue selipkan humor dikit biar gak kayak kuliah pagi. Bayangin harga minyak itu kayak harga cabai. Cabai gak pernah bener-bener stabil. Begitu hujan sedikit, panen terganggu, harga cabai naik, emak-emak teriak, warung makan nambah sambal sedikit-sedikit. Nah, minyak itu cabainya ekonomi global. Bedanya kalau cabai mahal, lo masih bisa makan tanpa sambal. Kalau minyak mahal, transportasi, produksi, dan distribusi ikut naik. Jadi ini cabai yang kalau mahal semua orang ikut kepedesan. Sekarang kita bahas sedikit soal kekuatan udara, biar nggak ada yang salah kaprah. Iran memang punya pesawat, tapi banyak yang tua. Mereka bisa mempertahankan wilayah tertentu, tapi menghadapi stealth aircraft modern itu sulit. Jadi Iran memindahkan fokus ke pertahanan udara berbasis rudal dan strategi asimetri. Mereka juga mengandalkan penyamaran, mobilitas peluncur, dan penggunaan target palsu. Ini permainan kucing-kucingan. Amerika dan Israel akan mencoba menemukan dan menghancurkan peluncur sebelum dipakai. Iran akan mencoba menyembunyikan, memindah, dan menembak cepat. Dalam perang semacam ini, informasi adalah senjata. Di era sekarang, informasi juga berarti propaganda. Masing-masing pihak akan membentuk narasi. Iran akan bilang mereka bertahan dan melawan agresi. Lawan akan bilang mereka melakukan operasi defensif. Di media sosial, netizen akan terpecah. Ada yang dukung ini, ada yang dukung itu, ada yang cuman bikin meme. Di Indonesia, meme bisa lebih cepat dari berita. Tapi di balik meme ada konsekuensi nyata. Harga-harga. Dan ngomongin netizen, gue yakin kalau harga BBM naik, timeline langsung penuh. Ada yang marah, ada yang bikin thread panjang, ada yang nyalahin, siapa saja yang bisa disalahin. Tapi yang perlu kita pahami, penyebabnya bisa kompleks. Bukan berarti kita nggak boleh kritik kebijakan, tapi kita juga harus ngerti akar masalahnya. Kalau energi global lagi gonjang-ganjing, ruang gerak kebijakan domestik memang sempit. Gue mau tambah satu aspek, emas dan dolar. Biasanya kalau geopolitik panas, orang lari ke aset yang dianggap aman. Emas sering naik, dolar sering menguat. Buat Indonesia, dolar menguat bisa menekan rupiah. Ini membuat impor lebih mahal. Jadi dampak konflik bisa muncul di kurs, bukan cuma di harga BBM. Dan kalau kurs bergerak, bisnis yang punya utang dolar atau butuh impor bahan baku akan tertekan.
Ini efek domino ekonomi yang jarang dibahas di tongkrongan, padahal penting. Sekarang, apakah ada hal yang bisa menahan dampak? Negara-negara punya cadangan minyak strategis, ada mekanisme pasar, ada diplomasi, dan ada kemampuan militer untuk menjaga jalur pelayaran. Tapi semua itu butuh waktu dan koordinasi. Dalam jangka pendek, ketidakpastian biasanya menang. Jadi, minggu pertama setelah eskalasi besar itu biasanya fase yang paling liar. Rumor banyak, harga bergerak cepat, dan orang panik. Kalau lo tanya ke gue, bro, jadi intinya apa? Intinya begini, Iran mungkin bukan negara paling kaya, bukan negara dengan pesawat paling canggih, tapi mereka punya kombinasi geografis. Persenjataan rudal, drone murah, dan posisi strategis dekat jalur energi yang membuat mereka bisa menahan dan membalas cukup lama untuk menciptakan biaya besar. Amerika dan Israel bisa menghantam keras, tapi sulit untuk memastikan konflik selesai cepat tanpa risiko efek samping yang bikin dunia ikut menderita. Dan Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global akan merasakan getarannya terutama lewat harga energi, inflasi, dan kurs. Jadi balik ke kalimat awal, kalau Iran diserang malam ini BBM di Jakarta bisa naik minggu depan. Bukan karena tanker langsung teleport ke SPBU Pertamina, tapi karena pasar energi global itu reaktif dan Indonesia ada di sistem itu. Kita bisa berharap diplomasi bekerja, kita bisa berharap eskalasi terkendali, tapi kita juga harus realistis bahwa dalam dunia yang saling terhubung, satu percikan di titik strategis bisa jadi api yang panasnya terasa sampai ke warung kopi dekat rumah. Dan kalau lo masih mikir ini jauh, gue tutup dengan satu gambaran. Lo lagi naik motor, lewat jalan yang sempit, tiba-tiba ada mobil mogok di depan. Lo gak nabrak mobil itu, tapi lo tetap macet. Lo tetap telat. Lo tetap keluar bensin lebih banyak. Lo tetap emosi. Nah, Selat Hormuz itu mobil mogoknya. Iran, Amerika, Israel, itu yang lagi ribut di depan kita pengendara di belakang yang gak ikut ribut tapi tetap kena macet dan tetap bayar bensin lebih banyak. Hidup memang sering begitu bro. Sekarang gue lanjut sedikit lagi karena biasanya penonton Indo itu suka kalau dibawa muter dulu terus tiba-tiba oh gitu toh sambil ngangguk-ngangguk padahal sambil scroll. Jadi kita bedah sedikit cara kerja shock minyak itu sampai nyampe ke hidup lo. Harga minyak dunia itu kayak harga bahan baku. Begitu naik perusahaan energi dan distributor ngitung ulang. Mereka nggak nunggu sampai stok habis karena mereka juga punya kontrak, punya biaya pengadaan berikutnya, punya target laba dan punya risiko. Jadi kenaikan harga acuan hari ini bisa jadi penyesuaian harga produk beberapa hari atau minggu kemudian. Itu sebabnya gue bilang minggu depan itu masuk akal bukan karena dramatis doang. Lalu ada faktor psikologis yang namanya risk premium. Ini istilah keren buat bilang, kalau situasi bahaya, semua orang minta bayaran lebih buat ambil risiko. Kapal tanker lewat wilayah rawan, premi asuransi naik. Perusahaan pelayaran minta ongkos lebih tinggi. Ada kapal yang putar balik, supply di pasar spot berkurang. Bahkan kalau cuman berkurang sedikit, pasar bisa bereaksi besar karena minyak itu komoditas yang pergerakannya sensitif. Kayak lu jualan es teh di depan sekolah. Normalnya laku, stabil. Tapi pas isu cuaca panas banget beredar, semua anak beli es, stok gula habis, harga gula naik, es teh jadi mahal. Ini bukan karena gula tiba-tiba langka sedunia, tapi karena orang bereaksi serentak. Kalau konflik Iran-Israel meledak, negara-negara yang paling deg-degan itu bukan cuma yang dekat Iran, tapi juga yang ekonominya tergantung energi impor dan industrinya besar. Asia itu contohnya. Dan Indonesia walau punya sumber daya tetap punya sisi impor dan konsumsi yang besar. Kita juga punya kebijakan energi yang sensitif secara sosial. Jadi shock minyak itu di sini bukan sekadar angka, tapi bisa jadi isu politik. Dan kalau isu politik sudah masuk, keputusan jadi makin rumit. Karena yang dipikirin bukan cuma ekonomi, tapi juga stabilitas. Gue kasih contoh yang gampang. Lo punya usaha kecil, misalnya jualan ayam geprek. Kalau ongkos gas naik, lo mungkin bisa naikin harga 1.000-2.000. Tapi kalau pelanggan lo juga lagi kena, mereka bisa kabur ke warung sebelah. Jadi lo terjepit. Di level nasional, logikanya mirip. Kalau negara naikin harga BBM, rakyat protes. Kalau negara tahan harga lewat subsidi, anggaran kebengkak. Kalau anggaran kebengkak,
proyek lain bisa ketahan. Dan proyek ketahan itu bisa berarti pembangunan jalan, sekolah, atau bantuan sosial yang tertunda. Jadi perang jauh bisa mempengaruhi prioritas dalam negeri. Sekarang balik ke Iran. Ada satu pelajaran dari perang Iran-Irak dulu. Ketika negara diserang, sering muncul efek rally around the flag. Orang yang tadinya berantem soal politik dalam negeri mendadak bilang, sudah nanti dulu, sekarang ada musuh dari luar. Ini bukan berarti semua protes hilang, tapi energi sosial bisa bergeser. Itu sebabnya banyak analis bilang serangan dari luar justru bisa memperkuat rezim tertentu dalam jangka pendek. Dan kalau tujuan lawan adalah mengganti rezim, itu jadi masalah. Karena strategi militer yang keras bisa menghasilkan efek politik yang kebalik. Kayak lo mau bikin orang nurut tapi lo teriak-teriak malah bikin dia makin ngeyel. Di sisi lain, kalau serangan merusak ekonomi dan infrastruktur berat, penderitaan jangka panjang bisa memicu ketidakpuasan baru. Jadi dinamika internal Iran itu bukan satu arah, ada tarikan antara nasionalisme dan frustrasi. Ini yang bikin prediksi jadi susah. Tetapi yang jelas, negara besar dengan populasi besar dan medan sulit itu jarang runtuh hanya karena serangan udara. Kecuali kalau ada keruntuhan internal yang sudah matang. Jadi bertahan dalam arti tetap eksis itu cukup mungkin walau dengan kerusakan besar. Sekarang kita ngomong sebentar soal biaya perang buat pihak penyerang. Banyak orang mikir Amerika punya uang tanpa batas. Memang besar tapi tetap ada batas politik. Perang itu mahal bukan cuman karena misil dan jet, tapi karena operasi. Bahan bakar, maintenance, logistik, intel, pertahanan pangkalan, dan perlindungan sekutu. Dan setiap hari operasi menambah biaya. Kalau konflik berubah jadi tarik ulur panjang, cost itu jadi bahan debat domestik. Di Amerika, debatnya bisa keras. Di Israel, debatnya soal keamanan dan daya tahan masyarakat. Jadi keberlanjutan perang itu sangat terkait dengan bagaimana publik memandang harga yang pantas. Nah, Iran paham itu. Mereka nggak perlu menang telak. Mereka perlu membuat harga terasa tidak sebanding. Ini inti strategi asimetri. Mereka akan mencari titik yang sensitif. Jalur pelayaran, fasilitas energi, pangkalan, atau simbol. Dan satu serangan yang berhasil pada simbol itu bisa mengubah mood publik. Itulah sebabnya kita sering dengar istilah deterrence atau pencegahan. Iran ingin lawan berpikir, kalau gue lanjut biaya sosial dan ekonomi gue naik. Sekarang kita balik ke Indonesia lagi tapi dengan angle yang lebih ngena. Lo pernah gak tiap kali harga BBM naik, harga ongkos angkot ikut naik, terus harga mie ayam naik, lalu tiba-tiba uang jajan yang sama jadi berasa kurang. Itu inflasi. Dan inflasi itu musuh diam-diam yang bikin orang merasa kok hidup makin mahal ya padahal gaji segitu-gitu aja. Konflik energi global bisa jadi pemicu inflasi. Dan inflasi ini bisa paling terasa di kelas menengah bawah. Jadi isu geopolitik itu ujungnya jadi isu kesejahteraan. Di level pasar ada juga efek ke saham dan obligasi. Biasanya kalau ketidakpastian naik, investor jadi lebih hati-hati. Mereka bisa tarik dana dari pasar berkembang untuk sementara, pindah ke aset yang dianggap aman. Ini bisa bikin pasar saham turun, yield naik, dan biaya pinjaman pemerintah naik. Gue gak bilang ini pasti terjadi setiap saat, tapi ini pola umum yang sering terlihat saat krisis geopolitik besar. Dan Indonesia sebagai pasar berkembang yang cukup besar, pasti masuk radar investor global. Jadi dampaknya bisa lewat jalur keuangan juga. Sekarang ada yang nanya, kan Indonesia bisa manfaatin harga minyak tinggi kalau ekspor? Sebagian bisa, tapi ingat Indonesia lebih kompleks. Kita ekspor beberapa komoditas energi, tapi kita juga impor minyak mentah dan BBM. Selain itu harga minyak tinggi bisa mempengaruhi biaya produksi domestik dan daya beli. Jadi efeknya campur, ada yang untung, ada yang rugi. Kalau pemerintah salah kelola, yang rugi bisa lebih banyak. Kalau pemerintah kelola cerdas, sebagian dampak bisa diredam. Disinilah kebijakan fiskal dan moneter jadi penting, tapi itu sudah ranah para ekonom. Yang gue mau tekankan, jangan lihat harga minyak tinggi sebagai pasti bagus. Sekarang balik lagi ke skenario perang. Ada satu jalur eskalasi yang sering dilupakan. Serangan siber. Di perang modern, serangan siber bisa menargetkan infrastruktur listrik, komunikasi, atau sistem finansial. Ini tidak selalu terlihat di TV, tapi dampaknya bisa besar. Kalau sistem energi
atau pelabuhan terganggu, logistik makin kacau. Dan kekacauan itu lagi-lagi menambah ketidakpastian pasar. Jadi perang tidak cuma soal rudal, tapi juga soal jaringan yang menghidupkan ekonomi. Kalau lo tanya, apakah dunia akan membiarkan Hormuz benar-benar ditutup lama? Kemungkinan besar banyak pihak akan berusaha mencegah. Karena itu merugikan banyak negara, termasuk negara yang tidak ikut perang. Akan ada tekanan diplomatik, mungkin juga operasi militer untuk menjaga jalur pelayaran. Tetapi proses itu tidak instan. Dan selama belum ada kepastian, pasar tetap gelisah. Jadi bagi kita yang paling realistis adalah siapkan mental untuk volatilitas. Gue juga mau bilang satu hal yang agak pahit, kadang konflik besar justru menguntungkan sebagian pihak tertentu. Misalnya produsen energi yang dapat harga tinggi atau industri pertahanan yang kebanjiran pesanan. Itu realita dunia. Tapi untuk warga biasa, terutama yang hidupnya tergantung harga kebutuhan pokok, konflik itu jarang jadi kabar baik. Jadi kalau lo lihat ada orang sorak-sorai soal perang seolah itu pertandingan bola, ingat yang bayar tiketnya seringkali bukan mereka tapi masyarakat luas. Oke, sekarang gue coba bawa cerita ini ke level yang lebih personal. Bayangin lo driver ojek online. Hari ini bensin 10.000 per liter, besok jadi 12.000. Tarif belum tentu naik secepat itu. Order bisa turun karena orang ngirit. Jadi margin lo kepotong 2 kali. Atau lo pedagang sayur, ongkos dari pasar induk naik, lo naikin harga, pelanggan komplain. Ini tekanan mikro yang terjadi di banyak keluarga. Dan kalau itu terjadi serentak, mood sosial berubah. Itulah kenapa kebijakan BBM itu sensitif di Indonesia. Makanya ketika kita membahas Iran diserang, jangan berhenti di rudal berapa, jet berapa. Yang lebih relevan buat kita adalah apakah jalur energi terganggu, seberapa lama, dan seberapa besar shock harga. Karena itu yang masuk ke kehidupan sehari-hari. Nah sekarang gue simpulkan dengan gaya tongkrongan. Iran itu kayak orang yang mungkin gak punya mobil sport tapi punya batu bata segudang di depan rumah. Kalau ada yang datang mau nabrak pagar, dia bisa lempar batu bata ke kaca mobil. Amerika Israel mungkin punya mobil sport dan body kit, tapi kaca tetap kaca bro. Gitu.